Hello, class. Look level. How are you today? Teacher, hope you're fine. Okay. Today we're going to start our lesson religion. Before our start to study, prepare your heart. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Today we're going to start. Please bless us so that we can understand our lesson. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Nah, hari ini kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar. Topik kita hari ini adalah semua dikasihi Tuhan. Iya, semua dikasihi Tuhan. Tentu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengasihi. Jadi Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Nah, entah itu kulit putih, kulit hitam, sukunya Jawa, Papua, kaya, miskin, sakit, atau sehat, Tuhan tetap mengasihi. Nah, tentu setiap orang pasti memiliki perbedaan, baik dalam bangsa, agama, maupun suku budaya. Nah, oleh karena itu kita harus mengasihi mereka. Mengapa? Tentu karena Tuhan telah mengasihi semua orang. Tuhan menginginkan kita mengikuti teladan yang Tuhan Yesus berikan untuk mengasihi semua ciptaan Tuhan. Nah, kita melihat kasih Tuhan kepada manusia. Kasih Tuhan itu sangat luas, melebihi samudera. Tahu bahwa semua orang berdosa. Pada hakikatnya manusia berdosa, membutuhkan pengasihannya. Oleh karena itu Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia menjadi manusia dan menyelamatkan semua orang yang percaya melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia rela mati di kayu salib, tentu untuk menebus dosa manusia. Itulah kasih Tuhan yang terbesar untuk manusia. Tentu di bumi ada orang yang baik dan yang jahat. Namun Tuhan tetap menerbitkan matahari bagi semua. Artinya Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan juga menurunkan hujan bagi semua orang. Seringkali kitalah yang justru pilih kasih terhadap sesama. Nah, kita tidak boleh pilih-pilih ya, karena Tuhan mengasihi semua orang. Yang kedua, kasih manusia kepada sesama. Iya, Tuhan Yesus mengajar umatnya untuk saling mengasihi. Kita mengasihi sesama karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Nah, jelas sekali ya. Ketika kita mengasihi Allah, hal ini harus dibuktikan melalui kesetiaan kita kepada Allah dan kasih kita terhadap sesama. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh yang dapat dilakukan untuk mengasihi Allah? Ayo nanti teacher. Siapa? Kira-kira apa yang kita lakukan? Iya, rajin berdoa, memuji Tuhan, setia ke gereja, kemudian mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Apalagi memberi persembahan dan banyak sekali. Jadi, mengasihi sesama juga harus dibuktikan dalam hidup sehari-hari. Tentu baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Di rumah juga demikian. Kita harus patuh mengasihi orang tua, hormat, tidak melawan. Kemudian membantu orang tua. Nah, kalau di sekolah bagaimana? Mengasihi teman. Contoh mengasihi teman. Iya, contoh mengasihi teman itu bisa menjenguk teman yang sakit, mendoakan teman, menghibur teman yang kesal, meminjami buku, dan banyak sekali contoh-contohnya. Nah, ada kalanya kita juga disakiti secara fisik oleh teman, ya kan? Kita pun ingin membalas. Terkadang kita disakiti juga secara rohani, misalnya dihina, diremehkan, dihasut, ditipu, dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus mendoakan orang-orang yang membenci dan menyakiti kita. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasih yang sabar, murah hati, memaafkan, lemah lembut, dan tidak sombong. Nah, seperti topik kita tadi, semua dikasihi Tuhan. Jadi, ingat teacher, semua orang apapun agamanya Tuhan kasihi, ya. Semua orang Tuhan kasihi. Tapi kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang rela mati kepada kita, ya.
Kita lihat penjelasan teks Alkitab Yunus 3 ayat 1 sampai 5. Nah, ini menjelaskan bahwa Yunus mengalami pergumulan karena Tuhan memerintahkan Yunus pergi keliling kota Niniwe. Untuk apa? Menyampaikan pertobatan kepada seluruh penduduk kota, termasuk rajanya. Namun Yunus apa? Bergumul dengan perasaan jengkel, bahkan marah kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni mereka yang bertobat. Mengapa Yunus begitu? Karena Yunus tidak suka melihat bangsa Niniwe, karena pada waktu itu Niniwe adalah musuh dari Israel, begitu nah ya. Tapi Tuhan tetap menginginkan pertobatan bangsa Niniwe, begitu. Kita akan lihat Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 36. Nah, ini tentu berbicara Petrus yang ini menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, dilihat kalimat awal pembukaan Petrus, Allah tidak membedakan orang, ya. Ini berarti Allah menjelaskan dunia sebagai suatu demokrasi atau sekedar menerima pendapat semua orang tentang segala sesuatu atau gaya hidup pilihan setiap orang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Tuhan menginginkan semua orang itu saling mengasihi, tidak pilih kasih, ya. Jadi topik kita hari ini, pembelajaran kita, semua orang dikasihi Tuhan. Jadi ketika semua orang dikasihi Tuhan, kita juga harus sama seperti Tuhan, bisa mengasihi, bahkan bisa mengampuni. Meskipun kita disakiti, kita harus doakan supaya berubah. Oke, teacher, terima kasih.